الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 22 Januari 2025 Masehi atau bertepatan dengan 22 Rajab 1446 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Ki Agus Junaidi Hashim dan sholat akan diimami oleh Ustadz Haji Ahmad Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan cawesan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan menyegarkan iman dengan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أحياء استووا الصلاة رحمكم الله استووا فقوموا تمام الصلاة رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله من 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 الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak saudara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita tetap cawisan, alhamdulillah. Mari kita buka dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sudah membaca satu judul kecil, yaitu hati yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini ada bagian yang perlu kita ingatkan kembali, bahwa alam ini menjadi saksi. Alam ini kalau tidak kita memandangnya dengan hidayat Allah Subhanahu wa taala, sepertinya dia akan menjadi zulmah, gelap saja. Tetapi ketika memandangnya dengan cahaya ma'rifat, maka alam akan menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua alam hukumnya gelap, dia akan menjadi terang ketika kita sambungkan, kita pertalikan antara apa yang kita lihat dengan isim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin kita sampaikan bahwa setiap isim itu ada rasam, mesti ada bentuknya. Al-alamu kulluhu zulmah wa innama naruhu zuhurul haqqi. Bermula semua alam itu hukumnya gelap, hanya menjadi terang ketika disambungkan kepada isim Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia akan menjadi saksi. Bapak saudara, mudah-mudahan dari apa yang tersampaikan minggu yang lalu, kemudian kita akan teruskan di buku Menyegarkan Iman dengan Tauhid ini yang ditulis oleh abah kita. Mudah-mudahan beliau selalu dapatkan bagian daripada jariah yang kita juga semoga Allah bukakan dari pintu hidayat. Itu mari kita baca Fatihah dahulu untuk almarhum Kyai Haji Muhammad Zain Syukri, bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na bi ulumihi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita istighfar dulu.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak saudara yang belum berniat i'tikaf, silakan berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Hari ini saya akan bacakan lebih dahulu, nanti mudah-mudahan dari sini kita dapatkan keberkahan dari apa yang kita baca. Apa judulnya hari ini? Judul kecilnya yaitu mengetahui nasib diri. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, perhatikan dan ketahui di bagian apa Allah menempatkan engkau. Berkata ahli sufi, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fima yuqimuka. Siapa yang ingin mengetahui kedudukan dirinya di sisi Allah, maka hendaklah memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Sesungguhnya Allah menempatkan atau menundukkan hambanya sebagaimana hamba itu menganggap Allah dalam hatinya. Bapak saudara, bersyukur kita selama di dalam waktu ke waktu kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ketika waktu sholat datang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sepertinya kalau sudah datang waktu sholat tuh kita terasa ingat kan lewat mana kita kadang-kadang teringat itu karena ada panggilan masuk waktu sholat. Nah pada saat itu terlihat dan dirasakan mana masjid, mana tanggal, mana tak mau wudu. Untuk apalah itu kalau itu dalam rangka memenuhi undangannya untuk sholat, memenuhi undangannya untuk sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, datang. Saat itu sepertinya yang terpanggil ini mengingat yang memanggil. Ayo dirikan sholat. Apakah pada saat itu semua manusia ingat kepada Rabb yang menciptakannya? Kita pilih sikok-sikok waktu sholat itu idak galonyo, idak galonyo. Nah maka ketika kita merasakan itu untuk di waktu ini saja itu sudah bahagianya luar biasa. Alhamdulillah. Karena ada yang dipanggil-panggil tidak juga datang. Datang kemana maksudnya? Menghadapnya. Bisa saja di rumah, bisa saja di masjid,
secara syariatnya terlihat banyak dia mesti di masjid. Itu 5 waktu itu. Pertanyaannya, mak mano selesai itu? Apakah masih ingat atau sudah di nomor 2 ke, di nomor 3 ke, bahkan mungkin di belakang ke? Kaget kalau nunggu panggilannya baru datang lagi. Ketika orang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa yang pertama diturunkannya itu kerinduan akan pertemuan. Jadi kalau solat-solat tadi itu dibatasi dengan waktu-waktu, artinya Allah buka pintu. Nama mano di luar itu. Jadi orang yang merasakan kalau sekedar taat dia ngerjakan sholat, itu dia pacak jingok dirinya. Tadi dijingoklah dirinya. Di mana Allah dudukkan kamu? Nama mana kamu nudukkannya? Allah tuh di tempat ke di mana? Disitulah nak nyingok mak mano kerinduan itu ada. Ada yang datang sebelum waktunya. Ayahku tak pacar Ustaz, kami lagi mengkawin, mana pacar? Tidak rezeki. Ada yang sudahnya. Nah, ketika kita lihat dari apa yang dilakukan di dalam ketaatan, semua pengen kepada Rabbnya. Tapi mak mano dia dengan Rabbnya itu huna. Jadi walaupun kadang sebelumnya, kadang sesudahnya, macam-macam ini. Nah, itu di mana dia meletakkan Tuhannya di dalam diri, di dalam hatinya, itulah yang akan terlihat. Bagi yang melakukan, dia akan ngerasakan mak mano dia bersama dengan Tuhannya. Nah, ini baru yang pangkal pangkal. Kita lanjut dulu. Telah berkata Al-Fudail bin Iyad, sesungguhnya seorang hamba dapat melakukan taat ibadat kepada Allah itu hanya menurut kedudukannya di sisi Allah, atau perasaan imannya terhadap Allah, atau kedudukan Allah dalam hatinya. Itu baru kita bahas tadi. Syekh Wahab bin Munabbih berkata, aku telah membaca dalam kitab-kitab Allah yang dahulu menurut firman Allah, hai anak Adam, taatilah perintahku. Apakah yang baik bagimu? Sesungguhnya aku telah mengetahui kepentingan hamba-hambaku, sehingga hambaku memperhatikan hakku, yakni kewajibannya kepadaku. Di dalam hak dan kewajiban ini kan ketika bulu kita mukallaf, maka ada tuntutan, ada beban. Semua yang mukallaf itu wajib melakukan sholatnya. Nah, ketika kata wajib melakukan sholat, sholat itu menjadi bagian antara yang mencipta dengan yang dicipta. Dia harus melakukan itu. Untuk apa? Supaya mengerti, tahu bahwa ada yang harus dia lakukan terhadap Rabbnya. Contohnya sholat ini. Jadi ngapo kita lakukan? Perintah. Tidak salah. Memang ada perintahnya. Yuk sholat. Ngapo kau sholat? Ya wajiblah sholat. Jadi aku sholat. Tidak salah. Ketika undangan, panggilan itu sampai kepadanya, kemudian dia lakukan sholat, itu sudah bagus. Tapi baru sampai taat, baru sampai melakukan
kewajiban, melakukan kewajiban banyak, memberikan hak yang mestinya dia lakukan. Itu namanya taat, baru menjalankan syariat. Jadi sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib ya, ukurannya kaget sah apa tidak sah? Sah, ya sudah selesai. Nah, itu ketaatan itu terlihat zahir, mau jamaah mau tidak jamaah, gitu kan? Adanya sholat itu artinya dia taat, dia menjalankan kewajiban. Allah nyengok haknya, oh dijalankannya. Tapi waktu menjalankan itu, apa tidak ada di dalam diri ini kepenginnya dengan yang merintahkan ini? Ada pertemuan, ada pertalian, ada antara yang menyembah dengan yang disembah itu. Akidah itu gini, buhul, maka disebut akidah, bersambung-sambung. Jadi dia sampai mak mano dirasukan itu taat sudah. Ternyata bapak-bapak saudara, kalau ini nih sekarang ini kita, bapak bertemu saya, artinya ada pertemuan ini. Sudah itu kita pisah. Mungkin tidak dalam perpisahan itu kita kepengen lagi ketemu, atau cukup hanya satu kali itu. Ketika ada hubungan, maka akan ada kerinduan, kepengen ketemu lagi. Tidak kati obatnya. Rindu itu kati obatnya, kecuali bertemu. Nah, maka as-sholat itu menjadi bagian pertemuan, komunikasi antara hamba dengan yang dia sembah. Ngomong dia, tidak boleh yang lain ganggu. Yang tadinya boleh, tidak boleh ganggu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kita lakukan itu? Ada kita rasakan pertemuan itu. Contoh kecil. Ketika kita bacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapa yang ngomongin? Dengan siapa kita ngomong? Lagi ngapo kita ini? Apa yang kita omongkan itu? Ternyata ada ungkapan. Dan itu bisa berlaku bukan karena dirinya, tapi karena tulungannya. Ngapo? Karena dia tidak bisa apa-apa. Jadi waktu dia ngomongkan itu sembari ada sesuatu harapan dari dirinya kepada yang dia sembah, supaya antara dirinya yang dia ucapkan itu bisa terlaksana karena tulungannya. Tulungan siapa? Tulungan yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut dulu. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, apabila Allah telah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas, lezat melakukan taat atau ibadah pada lahirmu, dan merasa cukup bertali hatinya kepada Allah, sehingga benar-benar tidak ada sandaran yang lain kecuali terhadap Allah, berarti Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin. Subhanallah. Ya Rabb, seorang hamba dituntut dua macam pokok, yaitu menurut perintah Allah dan meninggalkan larangannya pada lahir, dan bersandar kepada Allah pada batinnya. Oleh karena itu, siapa yang dikaruniai rezeki berupa hidayah oleh Allah
berarti ia telah menerima nikmat besar dari Allah yang lengkap lahir dan batin. Bapak saudara, seringkali kita kepengen ya, khususnya di dalam sholat ya. Apalagi ini dalam sebentar lagi Isra dan Mi'raj. Ketika sholat, dari kecil kita sudah diajarkan sebelum balik, anak TK itu kalau dia punya bapaknya senengnya lah baca. Umur 7 tahun masjid penuh. Ingat kita dulu sembahyang tarawih itu bukan main ladasnya. Dengar lagi, umur 10 tahun, 7 sampai 10 tahun itu sembahyang sholat, walaupun belum dalam kewajiban balik bawa sejadah bawa itu, nganggu tetap. Ya namanya budak penesan kan. Waktu itu sholat kita mana? Hafal kalau hafal gitu. Lah baca. Tapi belum ada kewajiban. Bapaknya ibu jo itu menjalankan kewajiban dia terhadap anak. Karena anak ini aset. Dan dia punya kewajiban untuk mengajarkan anaknya supaya kenal dengan Tuhan. Kita lakukan itu, terasa itu. Nah, ketika balik SMP, waktu main layangan lewat, apa dia lah yang kita kejar? Layangan itu cuma berapa, tapi ladasnya bukan main. Seneng kan? Wah, kukutan, coba lepas. Itu dirasukan itu. Nah, yang macam itu ada perasaan seneng, lezat kalau bahasa makanan itu. Terasa tak di dalam sholat itu? Seneng yang kita itu. Tapi waktu balik itu kebanyakan ini ya, kebanyakan itu maaf tadi lupa apa namanya, bisa hilangkan. Sudah. Jadi kelezatan, kenikmatan yang kita rasakan di waktu kecil kita main segala macam itu, ketika ada kewajiban itu bahkan menjadi beban, tidak dalam kelezatan lagi. Ngapa beban? Mas kau tak sholat, macam-macam ujungnya, terakhir neraka, ala kekejam. Tidak usah lah itu ngomong. Berapa banyak kita yang tinggal SMP itu, SMA, tambah ladas lagi, bukan ladas sholatnya, ladas telupo sampai dengan sholat. Bimbingan belajar balik jam 4. Zuhurnya tadi di mana? Kapan jam 4? Dulu zaman PS. Tak tahu main ini masih ada apa tidak. Zaman lupa. Wong tua bercarian sampai maghrib. Kadang maghrib tak balik, dia langsung ke isya. Kemana asar dengan maghribnya? Lagi bermain, lagi ladas. Perasaan waktu itu lezat, senang di waktu itu. Tapi sudah ngerti, lah mulai dewasa nyesel karena itu kewajiban tidak dilakukan. Nyesel. Lah begini tambah nyesel. Ngapa? Karena kewajiban banyak tidak dilakukan. Nah, apakah sekarang
Sholat itu masih seperti dulu, dah galak lagi. Tidak kemungkinan galak lagi gitu. Cuma nak ningkatkan, nak ninggalkan tak kado lagi. Tapi sholatnya jalan terus, mak mano ningkatkan. Kalau kita ladas main layangan tadi, ladas kita waktu sekolah, senang-senang. Mak mano waktu kita berhadapan dengan Allah, pacak senang nian. Ustaz, kami lah ngerasakan bahasa agamanya khusyuk. Kalaulah dapatkan kelezatan di dalam ibadat, khususnya sholat, maka akan berteruslah sholat itu dengan segala apa yang dia butuhkan, kenikmatan itu akan dikejarnya. Mulai dari takbirnya sampai salam, apa yang dia dapatkan di dalam sholat itu? Sholat yang dia lakukan selaku syariat sah, taat dia lakukan, tapi ketika dia sholat dia dapatkan kenikmatan karena ada pertalian antara dirinya dengan Rabbnya. Allahu Akbar, dakati yang lain kecuali dia Allah. Maka ketika dia katakan itu, bersambunglah antara dirinya yang Allah zohirkan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya qadiran, dia pacak ngangkat tangannya bukan karena dirinya, tapi karena tolongan Allah. Nah kan jadi ningkat ini. Oh kalau sedep sholatnya, tak kado nak ninggal lagi. Bahkan kita kepengen terus maka ada wong sholatnya sampai 20 rakaat. Apa 20 rakaat? Tarawih 20 apa? Ada tak lebih banyak dari itu? Ada. Nah ada yang dia pengen bertemu itu dibanyakin terus. Tapi ada yang tak ada banyak tapi ngomong terus dia dengan Tuhan. 2 rakaat maca surat Al-Baqarah misal, 2 rakaat maca surat Al-Baqarah, berapa juz itu? Senang dia. Ngapa? Karena dia bersama kalamullah. Ketika dia membaca, dia terasa dibacakan karena hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waktu dia baca itu baik, itu dia sudah hilang yang lain. Dirasakannya itu terus. Mungkin kalau dia imam tidak jadi, kan yang lain belakang sago, ya untuk dirinya. Kan kadang-kadang kita waktu sholat kemudian ada imam, kita melok ini bukan melok karena apa, tapi karena kesedepan. Saat itu dia membaca, kita bersambung ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waktu imam ngomongkan itu, kita juga bersambung dengan Rabbnya. Segala puji bagi Allah itu sudah ada di sini. Ini siapa yang ngomong? Ketika keluar dari dirinya, dia ngerasakan itu. Nah ini luar biasa. Nah inilah peningkatan. Maka bapak saudara, di bulan ini Isra dan Mi'raj itu ada satu kata yang perlu kita selemi. As-salatu mi'rajul mu'min. Mana lagi sholat pacak mi'raj? Karena dia pengen ketika sholat itu ada pertemuan antara dirinya dengan yang dia sembah. Nah ini yang
yang mungkin perlu sekali kita garis bawahi, sehingga mudah-mudahan Allah berkati kita ketika namanya sholat, kita benar-benar tiada kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca lagi. Syekh Ibnu Athaillah berkata, sebaik-baik yang harus engkau mohon dari Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruh kamu, yakni sebaik-baik yang harus engkau mohon kepada Allah supaya engkau tetap beriman, taat kepada semua perintah dan jauh dari larangan, serta istiqomah dalam pendirian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sebaik-baik yang harus engkau mohon. Salah satu doa yang sangat digemari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita insyaallah kalau Ramadan kaget terpakai ini ya, tapi sekarang ya banyak yang pakai mintalah apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. Aku berlindung kepadamu daripada murka Allah, murkamu dan azab neraka. Doa ini selalu dibaca lebih utama di bulan Ramadan. Iya, tapi ada beberapa doa yang kami juga perlu ingatkan kepada bapak-bapak untuk khususnya untuk hari ini. Yang pertama doa ya muqallibal qulub. Ini qulub. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Jadi minta kita supaya hati ini selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam iman. Apalagi Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil i'tiqad wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dari dunia ila daril akhirah. Kita minta tetapkan iman kita, tauhid kita, i'tiqad kita ya, ma'rifat. Mudah-mudahan Allah berkati. Itu doa yang simple-simple tapi tujuannya supaya karena doa itu bagian daripada kebutuhan kita. Doa itu alamatu du'fil ibad. Doa itu adalah alamat bahwa hamba itu lemah. Mengapa kita berdoa? Perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Iya. Tapi setiap yang berdoa itu tandanya dia lemah. Karena dia bermohon kepada yang mujib. Namanya mujib. Mujib itu yang memberikan jawaban, yang menjawab. Nah, kita disuruh waktu kita melakukan perintah ketika berdoa, tapi apa yang kita lakukan itu tanda bahwa kita itu lemah. Jadi berdoalah terus karena memang hamba itu sifatnya lemah. Jadi jangan tak berdoa. Doa singkat apa banyak, sakarepmu. Itu bahasa Jawa. Sakarepmu. Nah, Bapak insyaallah mudah-mudahan nanti di hari yang akan datang, hari Rabu itu doa yang saya sebutkan tadi walaupun sudah pernah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa tertulis dan minggu depan bisa kita bacakan insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum wali walidayya wali walidikum wali sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya 'alima ma fis sudur. Ya Allah, akhrijna ya Rabb minadz zulumati ilan nur, nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.